apapun pilihanmu, siapapun kecenderunganmu, nanti pilpres, pilgub, pilbub, siapapun yang jadi pilihanmu, tetap usahakan itu tidak merusak rumah NU. Setuju nggih? Setuju mboten? Karena apa? Harapan mereka siapapun yang kalahnya, siapapun yang menangnya, yang rugi NU itu maunya mereka. Kita jawab tidak. NU punya cara pandang sendiri yang bisa mengamankan apapun hasilnya. Biarlah 2 anak kita berlomba, 3 anak kita berlomba, 4 anak kita berlomba, tapi mereka masing-masing naik sepedanya, tidak saling menyenggol satu sepeda dengan yang lainnya. 2, nanti kalau kamu punya suami, kalau kamu sudah kawin, jangan milih suami karena pertimbangan hartanya. Ingat. Juga yang laki-laki, nanti kalau kamu milih istri jangan lihat wajahnya. Pilih istri jangan pandang wajahnya, lihat dulu cantik enggak. Maksudnya akhlaknya dulu. Yang kedua, nanti kalau kamu sudah menikah, sudah berumah tangga, hati-hati orang ketiga. Adam dan Hawa jatuh itu karena orang ketiga. Siapa orang ketiga? Bisa teman dekat kamu, bisa saingan kamu. Waktu sekolah dulu kan kamu pacarnya cabang-cabang kan? Pacar kok punya alternatif gitu. Anak-anak dihitung, ini pacar keberapa? Ini pacar second, murah-murah. Handphone aja. Awas orang ketiga. Dan bangsa Indonesia, bahagiamu bangsa Indonesia, bahagiamu umat Islam, waspada masuknya orang di luar kamu yang etok-etok nyenengin dan ingin membahagiakan kamu. Hamba yang dimuliakan, kalau satu saat misalnya jatuh kita karena godaan orang lain, karena tiba gara-gara bujukan orang lain, gara-gara bisikan orang lain, segeralah ikuti dawuhanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala, fatalaqqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaihi. Ambillah taubat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Nanti kalau datang petunjukku, siapa saja yang berpegang teguh pada petunjukku, dia tidak akan pernah bersedih hati dan tidak akan pernah cemas menghadapi hari depan. Kembalilah kepada ajaran Al-Qur'an. Hamba yang dimuliakan, apa yang Allah ceritakan dalam Al-Quran ini jadi sangunya Kanjeng Nabi. Makanya kalau kita ditanya siapakah seorang ayah yang paling berhasil membina anak cucunya, jawaban kita pasti ayah itu adalah baginda Nabi besar Muhammad. Kalau kita ditanya siapakah seorang suami yang paling berhasil membina istri-istrinya, jawaban kita pasti suami itu adalah baginda Nabi besar Muhammad. Kalau kita ditanya siapakah seorang pebisnis yang paling berhasil dan bersih rezekinya, jawaban kita adalah Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ditanya siapa panglima perang yang paling ditakuti lawan-lawannya, paling dipatuhi oleh pasukannya, jawaban kita pasti beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan kalau ditanya siapakah seorang pemimpin di dunia yang paling berhasil memimpin umatnya, jawabannya sama. Kalau kita ditanya siapakah manusia yang paling khusyuk dalam ibadahnya, makbul doanya, jawabannya sama. Semua itu hanya satu manusianya, baginda Nabi besar Muhammad. Tapi mungkin sebahagian kita lupa, tidak bertanya mengapa Rasul berhasil menjadi seorang suami yang baik, mengapa Rasul berhasil menjadi seorang ayah yang baik, mengapa dia berhasil menjadi pebisnis yang baik, ahli ibadah terbaik, pemimpin paling baik. Untung saja pernah istri Rasul ditanya oleh sahabat. Memang yang paling tahu rahasia suami kan istrinya, ya. Gak mungkin nanya seorang suami sama istri tetangga, jelas itu pelakor.
Sebaliknya juga lah, yang paling tahu tentang istri pasti suaminya. Lah kalau nanya sama suami tetangga, itu jelas senior, senang istri orang. Wahai Ummul Mukminin Aisyah, berkenan saya bertanya, sejatinya akhlak Kanjeng Nabi itu kayak apa? Sederhana jawaban Aisyah, kana khuluquhu Al-Quran. Akhlaknya Kanjeng Nabi itu ya Al-Quran, tidak kurang tidak lebih. Kalau Rasul menjadi seorang suami teladan, karena ketika menjadi seorang suami beliau memakai Al-Quran. Beliau menjadi seorang ayah teladan, karena saat menjadi seorang ayah dia menggunakan Al-Quran. Saat dia ibadah berdasarkan Al-Quran, saat dia berdoa, saat dia berperang, saat dia bisnis, saat dia mimpin umat, semua disandarkan kepada tuntunan yang ada di dalam Al-Quran. Umpamanya, saya ingin tahu Kiai, bagaimana tidurnya Kanjeng Nabi kok sehat terus? Beliau pasti jawab gampang, waconan Quran nanti kalau ketemu dengan ya ayyuhal muzammilu qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattil Qur'ana tartila. Beliau akan jawab, begitulah tidur Rasulullah. Gus, bagaimana saya ingin tahu bagaimana daharnya Kanjeng Nabi? Saya kok kalau dahar malah sakit perut, Nabi dahar tapi nggak sakit perut. Baca Quran. Wakulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minum tapi jangan berlebih-lebihan. Allah tidak suka dengan orang yang berlebih-lebihan. Ya seperti itu daharnya Kanjeng Nabi. Bagaimana Rasul kok bisa dicintai sama istrinya pada saat meninggal dunia? Rasul masih meninggalkan 9 orang istri. Panjenengan Pak, Rasul itu 9 orang istri, semuanya bahagia punya beliau, semuanya bertahan dengan beliau. Lain sama panjenengan, istri 1, 6 hari pecoan. Dalam seminggu cuma 1 kali gencetan senjata. Wes ojo ditegas-tegas kayaknya aku imalah itu. 6 hari perang, cuma 1 hari gencetan senjata. Kenapa? Wanita mana yang tidak jatuh cinta pada pria tampan? Kanjeng Nabi ganteng wis ram-ram. Sampai anak lihat Kanjeng Nabi, wah kelepek-kelepek yakin. Wanita mana yang tidak sayang dengan seorang suami yang penyayang dengan istrinya? Rasul itu manusia paling penyayang dengan istrinya. Kapan kita ingin melihat seorang suami sayang dengan istrinya? Lihat kalau istrinya sudah tua, sudah jelek, lagi monyong, lihat suaminya. Lu kalau istri masih muda, masih cantik, senyum-senyum, jangankan suaminya, tetangganya juga demen lihatnya. Rasul itu istrinya kalau sedang marah, oleh Rasul dipegang pundaknya, Dek. Saya nggak usah praktek ya, bahaya, ini tangan saya ada energinya. Lalu berdoa pada Allah, Allahumma ighfir laha dzambaha wa azhib ghaidha qalbiha wa a'idha minal fitan. Ya Allah, ampuni dosa istriku, hilangkanlah luka hatinya, selamatkan ia dari berbagai fitnah dunia. Subhanallah. Saya tanya anak-anakku semua, sampean pengen nggak punya suami kayak gitu? Pengen nggak? Bapakmu begitu nggak? Ayo wani kowe. Dari mana pelajaran ini diambil oleh Rasulullah SAW? Karena Rasul membaca Al-Quran. Kapan bacanya? Dalam kisah Kanjeng Nabi Ayub. Nabi Ayub itu sakitnya 18 tahun, saudara-saudara. 18 tahun meriang, ngelega jurawa meriang, tapi dirawat sama istrinya. Subhanallah. Istrinya senyum, istrinya sabar dan tidak pernah mengecewakan. 18 tahun sakit, tapi istrinya merawat dengan penuh kesabaran dan senyuman. Nuwun sewu ibu-ibu yang di belakang, saya tanya, kalau suami panjenengan sakit tidak usah 18 tahun, 5 tahun saja nuwun sewu kopoan. Kopoan apa? Itu loh yang keluar air putih agak hijau-hijau dari kuping itu. Namanya apa? Teler. Congean. 5 tahun saja ibu-ibu, suami ibu, kupingnya keluar air putih yang hijau-hijau yang beraroma itu 5 tahun saja. Kira-kira panjenengan betah apa minta pulang?
Gak jawab berarti minta pulang. Nah, sekarang sampai tak tanya santri, yen bojomu kupingnya metu banyu, kondangan drewer, pengajian drewer, turu drewer, silaturahmi, suamimu 5 tahun aja drewer kupingnya, sabar apa minta pegat? Pegat apa sabar? Sabar? Ya Allah, buktikanlah. Insya Allah suamimu dlewer kabeh. Monggo Pak Polisi kuwae didahar niku kalau dleweran niku. Sampai satu hari istri Kanjeng Nabi Ayub melakukan pelanggaran konstitusi rumah tangga. Dia menjual barang kesayangan Kanjeng Nabi Ayub. Nabi Ayub duka, Nabi Ayub marah, bersumpah, aku bersumpah wahai istriku, karena kau telah menjual barang kesayanganku, nanti kalau aku sembuh akan ku cambuk engkau sebanyak 100 kali. Allah buktikan sumpahnya. Nabi Ayub sembuh dari sakitnya. Begitu sembuh dari sakitnya, dia bukan cambuk istrinya, tapi dia panggil dengan penuh kemesraan, sayang, yang ya mas, mbok mene to, aku wis mari. Nggih mas, tak atus sisik. Datang tahu Allah, Ayub tahan. Baik ya Allah, tahan dulu. Kenapa? Jangan sentuh istrimu sebelum kau selesaikan sumpahmu. Sumpah apa ya Allah? Kamu jangan pura-pura lupa kayak yang di Senayan yuk. Yang di Senayan itu pernah disumpah pakai Quran loh yuk, malah nyolong EKTP nabrak tiang listrik yuk. Bukankah engkau pernah bersumpah akan cambuk istrimu kalau kau sembuh dari sakitmu? Nggih, cambuk istrimu. Mboten Gusti, mboten wantun kawula. Cambuk istrimu. Dewasa abdi Gusti kena kumaha atunya? Ada orang Sunda? Cambuk? Tidak ya Allah. Kenapa ayo? Bukankah itu sumpahmu? Ya Allah, bagaimana aku akan mencambuk seorang wanita yang 9 bulan mengandungkan kandungan dari aku? Bagaimana aku akan cambuk seorang wanita yang 2 tahun mendekat anakku? Bagaimana aku akan cambuk seorang wanita cantik yang 18 tahun merawat aku dalam keadaan sakitku ya Allah? Tidak. Kalau engkau berkenan ya Allah, aku saja yang kau hukum. Baiklah Ayub, aku tahu engkau tidak ingin mengingkari janjimu. Terbukti engkau tidak mencari pengacara. Tapi aku tahu begitu besar cinta kasihmu pada istrimu itu. Baiklah Ayub, aku penciptamu, rahmatku jauh lebih besar daripada kasih sayangmu, dan demi kemuliaanku, kemurahanku ya Ayub, ku cabut hukum tegas yang keras itu Ayub, ku ringankan engkau dengan SP3. Baik, kau cabut 100 batang rumput kering, lalu kau ikat menjadi satu, cambuklah dengan itu istrimu, itu pun jika kau mau. Kata Nabi Ayub, yes. Lalu Ayub pamitan sama istrinya membawa arit, tapi tanpa palu, bahaya. Arit tok, nek ada palunya bahaya urusannya. Bawa arit, pulang ke rumah, dia ikat 100 batang rumput kering, dia temui istrinya, sayang, gemas, maafkan aku, kamu sekarang akan aku cambuk dengan 100 batang rumput kering ini ya sayang. Mas, ini perintah Allah. Nggih Cahayu, benar? Ya Mas, jika benar ini ada perintah Allah demi kehormatanmu di hadapan penciptamu ya Mas, jangankan cuma kau cambuk dengan 100 batang rumput yang kering ini sayang, kau cabut nyawaku, kau ambil, akan ku persembahkan demi cintaku padamu. Masya. Jadi bagaimana sayang? Aku rapopo. Istri. Ini yang diambil oleh Rasulullah. Bagaimana dengan panjenengan para bapak sedaya?
Atus niku napa mboten? Kayak kowe apa ora? Malah ya ora. Begitu istrinya marah-marah, mentang-mentang pemain badminton, backhand, jebret. Istrinya ngelawan, cemes, jebret. Teriak tendangan penjuru, jebret. Begitu nangis, apa kata dia? Simpan saja air matamu, tak guna engkau menangis. Hatiku tak akan mencair dengan seduh-sedanmu itu. Tangisannya makin keras, bukannya dihentikan, bukan dipeluknya, bukan didekapnya, bukan minta maaf. Walaupun tangismu darah, hatiku tak akan iba. Aku sudah bosan melihat permainan sandiwaramu. Jadi ngaji coro Jawa tuh gitu. Tapi saya kalau solo lagu pangkur dandang gulo nggak hafal. Dia hebat ya Rasulullah. Hamba yang dimuliakan. Maka wajib bagi setiap pribadi, rumah tangga, ormas negara, ketika menemukan kerugian, satu, krisis ekonomi, dua, krisis sandang pangan, ketiga, krisis integritas, ambil pelajaran ini. Apa yang kita ambil? Bukan studi banding ke Amerika, bukan studi banding ke Jepang, bukan studi banding ke Arab Saudi, bukan studi banding ke Australia, bukan studi banding ke Rusia dan Cina. Baca kembali sejarah leluhurmu. Sebab kalau engkau studi banding ke Amerika menghabiskan banyak biaya, paling rakyatmu hanya dapat gambar foto-fotomu saja. Dan pesantren adalah satu-satunya wadah, satu-satunya wahana, satu-satunya rumah yang setiap saat berbicara siapa gurumu, siapa mbahmu, dan bagaimana sejarah bangsamu. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Bacalah Al-Quran. Yuk bareng-bareng. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama. warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Perhatikan, fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin. Adam mendapatkan beberapa kalimat dari Tuhannya, dari Allah. Bertanyalah untuk negerimu kepada orang-orang yang mengenal Allah, yang membaca ayat-ayat Allah, yang membaca dan mengajarkan agama Allah. Tidak perlu bertanya kepada yang lain. Kedua, kita kenal yang namanya lebah. Kenal? Pirsa mboten? Jawabannya ojo pirsa. Pirsa mboten? Ngertos. Serusak jawabannya ngene iki. Tahu tawon? Tawon adalah makhluk yang sangat kecil, tapi pelajaran yang sangat luar biasa, sampai Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mencantumkan satu surat namanya surah An-Nahl, artinya tawon. Kenapa? Perhatikan. Yang pertama, tawon itu selalu hidupnya berjamaah, ngumpul.
Dan setiap jamaah itu pasti ada imamnya, ada kiainya, ada presidennya. Yang menarik adalah bahwa tawon dalam menetapkan pemimpin tidak pernah terjadi gejolak. Untuk menentukan siapa ketua tawon tidak pernah ribut tawon, tidak ada kampanye, tidak ada tim sukses, tidak ada spanduk, tanpa biaya. Dia memilih pemimpin berdasarkan konstitusi yang Allah tetapkan, tidak perlu pakai ribut di mana-mana. Satu. Yang kedua, tawon walaupun dia binatang kecil, subhanallah subhanallah, bisa membuat karya yang tidak bisa dibuat oleh insinyur. Mereka membuat rumah ukurannya sama, 10.000 rumah percis ukurannya sama, tidak satu milik pun berbeda satu dengan yang lain, padahal tawon tidak punya meteran. Subhanallah. Yang ketiga, seluruh hayat tawon paginya pergi ke luar negeri karya, ada yang mondok, ada yang jadi TKW, ada yang jadi Gojek, semua warga tawon pergi, justru yang tinggal adalah kepala negaranya, tidak pergi kemana-mana. Mengapa? Kepala negara hanya menerima kunjungan. Begitu tawon semua pergi, apa yang mereka lakukan? Satu sesuai dengan konstitusi yang telah disepakati, sesuai dengan undang-undang yang telah disepakati. Kemanapun mereka pergi pasti pulang membawa madu yang sama. Kalau negara memutuskan bahwa madu yang akan kita produk adalah yang pahit, semua tawon membawa yang pahit. Kalau dikatakan yang manis, semua tawon bawa yang manis. Kalau karet, semua tawon bawa madu karet. Kalau kapas, semua tawon yang pergi pulang membawa madu kapas. Tidak pernah ada yang berbeda. Dan hebatnya lagi saudara-saudara, apa yang dihasilkan oleh tawon dari luar negeri semua dibawa pulang ke negaranya, dipersembahkan untuk kesejahteraan rakyat bersama. Tidak pernah ada tawon yang nabung di Bank Singapura sampai harus dicari uangnya, tidak ada. Dan subhanallah, yakhruju min butuniha syarabun, dari perut tawon itu keluar minuman yang sangat berharga, minuman yang tidak pernah bisa dibuat oleh seorang profesor pun hari ini. Mukhtalifun alwanu, macam-macam warnanya, ada yang hitam, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang putih, ada yang kental, ada yang encer, ada yang sedang, ada yang manis, ada yang asam, ada yang pahit. Tapi yang pasti fihi syifa'ul linnas, di dalam madu itu ada obat bagi manusia. Apa bedanya syifa dengan ad-dawa? Dawa itu kalau ada penyakit yang masuk maka dia dibunuh oleh ad-dawa. Penyakit, ad-dawa obatnya. Tapi kalau syifa ada perubahan stabilitas tubuh manusia. Syifa itu memulihkan stabilitas tubuh manusia yang tadinya tidak kondusif menjadi kembali kondusif. Hamba yang dimuliakan, pertanyaan kita, mengapa tawon ketika mengangkat pemimpin tidak ada gejolak? Mengapa tawon ketika sudah bikin rumah ukurannya sama dan keadilan yang merata? Kenapa tawon semua rakyatnya jerbesuki mawa beo? Kenapa tawon semuanya mempersembahkan hasil karyanya untuk negaranya? Dan mengapa tawon makhluk sekecil itu bisa berkarya yang besar, go internasional, diperebutkan oleh umat manusia? Lihat awal ayatnya, wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Tuhanmu telah mewahyukan kepada lebah. Artinya apa? Semua yang dikerjakan tawon, dari mulai pemilihan RT-nya sampai memilih presidennya sampai membangun negaranya, itu semua diawali dari mematuhi wahyu Allah. Saya tidak akan terjemahkan kata wahyu di sini dulu. Yang ketiga, Fir'aun itu punya GBHN dan punya kepres. Apa? Berdasarkan ramalan tukang sihir, mereka meramalkan bahwa sebentar lagi kerajaan Fir'aun akan ambruk.
bahkan tidak sampai 30 tahun, tidak sampai tahun 2030 itu akan hancur, kata para peramal. Fir'aun percaya, maka keluarlah kepres di mana ada seorang laki-laki yang lahir harus disembelih. Semua bayi lahir laki disembelih, laki sembelih. Tapi ada yang lolos. Siapa? Musa. Kenapa dia lolos? Dihanyutkan oleh ibunya dengan harapan selamat, tidak ketahuan Firaun. Tahu-tahu malah nyangkut di pohon cimplukan. Nyangkut ketemu sama satpol PP-nya Firaun, diambil dibawa ke istana. Sesampai di istana nangis, direbut sama istrinya Firaun. Istri Firaun, walaupun Firaun seorang raja, dia nggak punya keturunan, karena memang begitulah laki-laki itu kadang-kadang duitnya banyak tapi nggak bisa punya anak. Begitu dipegang sama istrinya, dia jatuh cinta, nangis kedengaran oleh Firaun. Basan dilihat, wah ono manu yang naik sapa iki? Beleh. Jangan mas, la taqtuluhu asa ayyan fa'ana aw nattakhidahu walada. Jangan bunuh mas, mungkin dia manfaat buat kita dan kita angkat jadi anak angkat kita ya. Semua anak orang disembelih, tapi begitu anak laki-laki disayang sama istrinya, sang presiden takluk. Dia sendiri yang bikin peraturan, dia sendiri yang melanggarnya. Tidak heran kalau di sebuah negara ada seorang yang hebat, seorang jenderal yang hebat berkuasa, akhirnya membuat peraturan pegawai negeri tidak boleh poligami gara-gara desakan istrinya. Anak-anakku nggak tahu pasti kan. Akhirnya dilalah, itu bocah ditetein nggak mau. Semua susu bendera, susu Denko, susu Danco, nggak ada semua. Ya Jawa Timur salah baca, Denko, Danco, nggak ada yang masuk. Akhirnya ada berita ibu-ibu tukang nusoni, ibu kandungnya sendiri, dia datang. Tapi hebatnya Allah jaga jiwa ibu Musa. Begitu melihat anaknya, bukan wah anakku, nah stabil, dia terima, dia susukan sehingga semua berjalan lancar. Wahum la yash'urun, tidak ada orang yang menyadari bahwa itu adalah ibunya, tapi janji Allah ada. Sampai dewasa dan Musa lah yang melakukan penggulingan kekuasaan Fir'aun yang durjana itu. Pertanyaan kita, kenapa Musa bisa menggulingkan Fir'aun? Sebab dia tinggal di dalam istana, tidak gampang merobohkan kekuasaan dari luar, harus dari dalam. Kenapa Musa bisa merobohkan dari istana? Karena dia tinggal di dalam. Kenapa tinggal di dalam? Karena dia aku anak angkat sama Fir'aun. Kenapa dia aku anak angkat? Karena istrinya sendiri. Kenapa kok anak bisa sampai di istana? Karena dihanyutkan ke lautan. Kenapa dihanyutkan ke lautan? Lihat awal ayatnya, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i, kami wahyukan kepada ibu Musa, susukan anakmu, fa idza khifti falqi fil yammi, tapi jika kamu khawatir hanyutkan ia di sungai, wala takhafi wala tahzani inna radduhu ilaik wa ja'iluhu minal mursalin. Jangan cemas hai ibu Musa, nanti aku kembalikan padamu ada waktunya dan ku angkat dia jadi salah seorang utusanku. Ternyata yang membuat ibu Musa mau menghanyutkan Musa, mana ada seorang wanita yang tega berpisah dengan anaknya. Dia tega, bukan tega, tapi wa auhayna ila ummi Musa, karena ibu Musa mematuhi wahyu Allah. Nah, negeri ini bisa kalian kuasai dengan anak-anakmu kalau kamu semua patuh dengan agama yang diajarkan di sini. Tidak mustahil nanti negeri ini dikuasai oleh anak cucu kalian, oleh anak cucu kita semuanya. Tapi istrimu pastikan dia termasuk yang wa auhayna ila ummi Musa, amalkan wahyu Allah. Apa ilmu yang kalian dapat di sini, amalkan. Dari rahimmu akan lahir bukan cuma RT, bukan cuma lurah, mungkin dari rahimmu nanti akan lahir para menteri yang ngurus negeri ini. Kok nggak ada yang amin sih? Nampaknya kau terpesona dengan wajahku, bukan? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu Muhammad.
negara bingung, ribut, dunia bingung, ribut. Kenapa? Salah bertanya. Jangankan cuma 30 orang menteri, jangankan cuma 600 anggota DPR, 1000 MPR, jangan cuma 500 bupati. Allah tantang, qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'din dhahira. Bilangin Muhammad, kalau semua manusia kumpul dengan semua jin ngumpul membuat satu karya untuk nandingi Quran dalam kehebatan hukumnya, dalam keadilannya, dalam jaminan selamatnya dan bahagianya, tidak akan pernah mereka bisa melakukan walaupun satu dengan yang lainnya bekerja sama. Quran tidak butuh banyak orang, tapi butuh orang yang siap untuk mengamalkannya. Kalau saya ditanya misalnya, gimana Indonesia supaya beres? Alah, udah bertiga aja, Pak tentara, polisi, yuk kita mau Quran, amalkan, kerjakan besok, selesai. Hamba Allah yang dimuliakan, ini kan sekarang dunia Islam lagi ribut-ributnya, tinggal Indonesia yang belum hancur. Saya sudah sering sampaikan ini dan saya ingin ini menjadi pegangan kita semua, bertambah yakin kita semuanya. Lihat Irak, Muslim semua, tapi tiap hari terjadi pembantaian satu dengan yang lain. Lihat Yaman, tiap hari gudangnya para ulama, gudangnya para habaib, gudangnya para sayyid, tapi ternyata tiap hari ada pembantaian dan menyakiti satu dengan yang lain. Lihat Suriah, tiap hari ada pembunuhan. Kenapa? Karena satu dengan yang lain mulutnya tidak ada yang enak, ngomongnya nggak enak, sariawan. Kenapa sariawan? Akidah yang diajarkan mengandung kekerasan. Artinya apa? Akidahnya itu sariawan, sariawan panas dalam. Tapi di Indonesia, jangankan cuma beda faham, jangankan cuma beda madhab, beda suku, beda agama, tetap aman dan damai. Kenapa? Indonesia punya jimatnya, Indonesia punya tumbalnya, Indonesia punya obatnya. Apa? Larutan penyegar cap kaki 3. Apa larutan penyegarnya? Larutan penyegarnya Islam di Indonesia itu adalah tawassut, pertengahan. Islam di Indonesia tawazun, selalu menjaga keseimbangan. Dan Islam di Indonesia tasamuh, toleran dalam perbedaan. Dan inilah Islam Nusantara, Islam Nahdlatul Ulama. Makanya kalau ada orang bilang mengkafir-kafirkan orang, saya yakin itu bukan tamatan peloso. Kalau ada tamatan peloso, mungkin kesambet setan di jalan. Kalau ada yang bilang partai setan, partai kafir, yakin itu nggak pernah keluar peloso, yakin. Kalau ada yang mengatakan ana khairu minhu, yakin bukan tamatan peloso, bukan dari Nahdlatul Ulama. Lihat sekarang, akeh kang apal seneng ngafirke kafire dewe gak dikateke yen isi kotor, yen isi kotor ati akale. Monggo ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa darodi alfata ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami. Sallallahu Muhammad. Saya keliling di Jakarta
ada beberapa tukang gosok batu. Teman saya tidak telaten keliling. Beliau punya batu kalimaya, black oval kalimaya. Karena ikatannya kurang bagus dan gosokannya kurang sempurna, dibawa ke tukang batu bareng dengan saya. Kami tinggal sholat, begitu pulang sholat tukang batunya minta maaf. Kenapa? Batunya pecah, Pak. Kenapa kok bisa pecah batu saya? Mohon maaf, Pak, karena kebetulan saya ini kan aslinya bengkel mobil, Pak. Saya bilang sama teman saya, makanya ikutin saya, biar jauh dikit tapi terjamin. Oh gitulah, iya. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijara au asyaddu qaswah. Atimu atos kaya watu, bahkan luwih atos tinimbang watu. Anak-anak kita itu punya hati, itu batu yang belum digosok, jangan salah naruh. Sekarang banyak pesantren penampilannya tukang gosok hati menungso, tapi begitu keluar dari sana munculnya kekerasan. Nah, kalau saya tahu, saya selalu bertanya kepada Allah, ini aku punya anak naruh mau digosok di mana? Ya sudah, diantarin ke pelosok saja. Kenapa? Saya yakin sudah ribuan manusia yang digosok dan sekarang sudah pada jadi ulama. Dan ini kemarin malam saya masih ada di Cilacap di pinggir pantai. Saya pengajian di sana dengan para nelayan, ngobrol-ngobrol. Saya besok mau ke pelosok. Ada yang bilang saya saja alumni pelosok. Ada nggak Kiai Hasyim malam ini datang? Lah, saya bilang ternyata dari pelosok sampai ke pelosok, dari pelosok sampai pelosok, sampai gunung sampai laut, kok ada alumni pelosok. Saya yakin ini pasti tukang gosok batu cincin profesional. Jadi tadi saya sempat matur dengan Gus Fuad dan Gus Bidin. Saya kalau melihat pelosok tidak akan kecil hati saya. Kenapa? Nasaban wa madhaban, baik dari sisi nasab maupun madhabnya cukup merata di Indonesia. Kemudian yang kedua, biologis dan ideologis saya sudah merasa aman ada di sini. Jadi saya sering anak-anak doakan adik saya Gus Basar bisa lurus melanjutkan perjuangan para bini sepuh semua di sini, dan doakan para masyayikh diberikan panjang umur supaya kita sempat nimba ilmu dan barokahnya beliau semuanya. Saya sih bukan tukang ngaji dulunya, saya tukang main musik. Saya ini dikenalnya Sayyidul Ayam, tukang adu ayam dulunya. Tapi karena saya ini senang ngalap barokah dengan para ulama dan para kiai, ya lumayan walaupun gak jadi kiai sing kayak orang-orang lah gitu, tetap tradisional, tapi saya bangga bisa bertemu dengan orang-orang soleh seperti di tempat ini, bahkan di seluruh wilayah tanah air. Jadi anak-anakku, kalau kamu mau jadi pegawai negeri, salah ke sini. Kalau kamu mau jadi orang kaya, bukan di sini. Kalau kamu jadi pejabat, nggak usah datang ke sini. Tapi kalau kamu jadi orang yang selamat dunia akhirat, ini dia tempatnya insya Allah. Demikian dan mohon maaf, mudah-mudahan yang sedikit ini maslahat manfaat buat kita semuanya. Insya Allah panjang umur sehat badan, kita bertemu di lain kesempatan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami haturkan terima kasih. Hadirin, mauidhah hasanah ketiga sekaligus doa akan disampaikan oleh beliau Romo Yai Nurul Huda Jazuli. Kepada beliau
Romo Yai Nurul Huda Jazuli. Waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Para kiai khususipun Kiai Syarif, alhamdulillah bimaji hukum wahtimamikum ala da'wati auladina wa banatina. Allahu yajikum wa yajirukum. Para simbah nyai khususipun Nyai Abdul Hamid Baidowi saking Lasem, para bapak-bapak, ibu-ibu, khususipun para wali santri, kita nembe dipun ngendikani dua kiai tangguh yang insyaallah saged kita dadosaken pedoman lan i'tibar, terutama dalam rangka mendidik putra putri kita dengan harapan mereka benar-benar menjadi dzurriyyah thayyibah, menjadi sholihin, menjadi penyelamat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sanjungan yang luar biasa dari kedua beliau untuk pondok ini sungguh dadosaken kula khususipun lan sedaya pembantu kula ingin bekerja secara maksimal untuk mengejar sukses kangge putra putri ingkang dipun salap wonten mriki. Mugi-mugi sedaya dadosa ahli ilmi ahli khair. Mugi-mugi dados tiang-tiang ingkang dipun tata dening Allah Subhanahu wa taala secara baik. Keranten kita sadar nikmat yang terbesar kangge kula panjenengan saking Allah Subhanahu wa taala adalah anak-anak yang mau mengaji, yang mau belajar, yang sukses, yang multiguna. Menikalah ni'amul ilahi al ibadi kasiratun wa ajalluha binajabatil auladi. Nikmat pangeran kathah, tapi yang terbesar adalah najabatil aulad. Anak-anak yang cerdas, yang cerdik, yang serba bisa, yang multiguna, dan yang seperti didawuhkan oleh Kiai kalau wau anak-anak yang yadhkurunallah, yang selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, para rawuh ingkang kula mulyakaken, khususipun para wali santri, panjenengan estu berhutang budi kalian para guru-gurunipun putra-putra panjenengan wonten mriki. Sanes kula ingkang kula maksudaken ning guru-guru ingkang langsung menangani putra-putri panjenengan. Ini penting sekali. Karena apa? La in syakartum la azidannakum. Syukur adalah qaidul maujud wa saidul mafqud. Syukur adalah serimpung nikmat yang sudah ada, sekaligus kail pancing nikmat yang belum ada. Karena syukur kita insya Allah mendapatkan apa yang kita belum punya. Allahumma amin. Tapi sayang, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Syukur itu kelihatannya
kayak mudah dibaca, dibunyikan, tapi syukur itu sangat berat. Karena semuanya itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membaca alhamdulillah, bacaan itu pun sebenarnya karena Allah. Artinya karena kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian kita harus berusaha bagaimana kita bisa bersyukur, menyukuri nikmat yang telah diberikan kepada kita. Para rawuh ingkang kula mulyakaken, khususipun Kiai Syarif, kula bingah panjenengan jauh-jauh dari Jakarta datang kemari, padahal nyuwun sewu, Kiai Syarif bukan sembarang kiai, termasuk kiai sing dobel-dobel tugase. Alhamdulillah panjenengan ugi kagungan putra wonten mriki, tasih alit kala wau menika putrane. Ya Allah, mugi-mugi dados ahli ilmi, ahli khair. Mugi-mugi kados abai bentuke ngaten niku antik tapi serba bisa. Piyambake hafid Al-Qur'an luar biasa. Mugi-mugi anak-anak kita dados ahli Al-Qur'an. Bocah-bocah, nek sampean saiki cik apal alfiyah, jangan berhenti di situ. Teruskan dengan menghafal Al-Qur'an. Karena Quran itu hakikatnya teman yang paling setia buat kamu nanti. Teman yang paling baik buat kamu nanti. Selama kamu di dunia, bahkan setelah kamu mati. Teman yang terbaik adalah Al-Quran. Mugi-mugi anak-anak kita dari ahli Al-Quran. Kita doakan panjenengan sampun kathah dipun ngendikani para kiai kala wau menika. Memang wa minal laili fatahajjat bih. Kita kedah memperbanyak tahajud, kita kedah memperbanyak qiyamul lail. Kita tidak boleh tidur terus menerus di waktu malam. Kita harus bangun. Untuk apa? Untuk memintakan anak-anak kita supaya mereka menjadi anak-anak yang memiliki memiliki kebaktian kepada orang tua. Para rawuh ingkang kula mulyakaken, sepindah malih kula matur, alhamdulillah para putra panjenengan preso piyambak. Lari-lari ingkang dalu menika tasyakuran, bahasanya sudah tasyakur. Keranten menapa? Hakikate lari-lari menika dereng kados lari-lari ingkang biasa khataman, ingkang biasa haflah. Dereng lari-lari menika adalah lari-lari ingkang sekolah wonten Jawi. Mulai SMP sampai SMA. Lajeng mantuk datang pondok, masuk menjadi santri lagi. Alhamdulillah senaosa mekaten keadaane. Nggih, situasi kados menika panjenengan prisa piyambak, lari-lari jaler wonten piyambak, lari-lari estri ugi wonten. Dan ini berada di dalam komplek yang setengah tunggal karena situasinya terbatas. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala maringi pitulung, tidak pernah terjadi hal-hal yang negatif. Mugi-mugi terus mekaten. Allahumma amin. Bocah-bocah lanang rungokno monggo iki. Sampeyan sing hati-hati. Mergo winginane wis enek sing maca hadis. Ma taraktu fitnatan adarru 'ala rijal illan nisa. Tidak saya tinggalkan, kata Nabi, fitnah yang paling berbahaya untuk para pria, para lelaki, kecuali perempuan. Kecuali perempuan. Makanya di dalam Al-Quran juga dikatakan, qul lil mu'minina yaghuddu min absharihim wa yahfadzu min furujihim. Inilah yang kamu semuanya harus tahu. Seperti malam ini saya sudah janji, ini nanti acaranya mungkin kamu satu tempat dengan ini mbak-mbak. Hati-hati, mata kamu jangan jelalatan. Hati-hati, sekali lagi hati-hati. Mudah-mudahan kamu semua selamat. Amin. Amin. Nyuwun sewu para rawuh. Kula niki nggih keranten mboten langsung memberikan pelajaran piyambak. Kula nalika mireng lari-lari jaler, lalaran, ya walaupun sedikit-sedikit kula keronto-ronto. Ternyata anak-anak ini bisa seperti ini, alhamdulillah. Cuma sayang usia saya yang sudah kepala 8 inilah yang kadang-kadang menjadikan saya itu bagaimana gitu. Tapi betapapun
saya tetap berdoa. Mudah-mudahan kamu semua wahai anak-anakku menjadi ahli ilmi, ahli khair. Malah saya pernah guyoni, ilmu kamu banyak, harta kamu banyak. Ini artinya doa saya ahli ilmi wa ahli khair. Karena khair itu saya maknani harta atau dunia. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Mudah-mudahan kecuali kamu kaya ilmu, kamu kaya dengan harta, tapi harta yang halal, yang barokah. Allahumma amin. Matur nuwun Kiai Syarif, panjenengan dawuh-dawuh ngaten niki kathah hikmah, khususon malih dawuh Mbah Kiai War ingkang mengarahkan lari-lari dalam masalah pendidikan. Ini penting sekali. Kiai War niki nyuwun sewu, kula terus terang salid. Beliau adalah seorang doktor, sarjana yang lengkap, tapi sama sekali tidak berubah akidahnya. Tidak pernah memamerkan saya ini sarjana, saya ini S3 dan lain sebagainya. Tetap ya Gus War, tetap ya Kiai War, yes, biasa, bahkan biasa didol murah-murahan. Tidak pernah mengatakan yang saya itu kiai istimewa, saya ahli pidato dan sebagainya. Padahal saya kalau mendengarkan dawuh-dawuh Kiai War, saya sangat senang sekali. Terutama saya kalau melihat Kiai War tidak bergeser dari akidah utamanya. Mugi-mugi kula panjenengan dados tiyang kang istiqomah. Takwa dhateng Allah Subhanahu wa taala. Mana dipun paringana tumaknina sakinah. Para wali santri, terutama wali santri ingkang sak mangkin menika slametan tasyakuran. Saestu panjenengan kedah bersyukur punya anak-anak seperti ini. Sak mangkin niki nyimpen anak gak lanang gak wedok sangat sulit. Alhamdulillah masih ada pondok pesantren seperti ini, dijaga, diatur, diberi konon-konon. Alhamdulillah, alhamdulillah. Panjenengan kedah syukur. Panjenengan boten syukur, wah bahaya, bahaya sekali. Saestu nih, mugi-mugi guru-gurune lari-lari, guru-gurune lari-lari niki dipun paringana piwales dening Allah Subhanahu wa taala yang sebesar-besarnya. Saestu Pak nyuwun sewu, kula ningali lari-lari masya, mboten kula bayar blas. Pinten mangke duit teng pondok niku, sangat tidak muktabar. Tapi bekerja siang dan malam, mulai ngaji Quran esuk nggih, ba'da subuh sekedap, lajeng ngawasi pemberangkatan teng sekolah, lajeng mangke wangsul malih ngawasi dan ngawasi terus menerus lari-lari wonten pondok niki ngantos sae sedaya. Alhamdulillah, mugi-mugi dipun tampi Allah Subhanahu wa taala. Pak Guru, sampean tidak usah mengharapkan imbalan di dunia ini. Mudah-mudahan kamu mendapatkan imbalan di akhirat. Dan kamu yang sekarang masih belum punya istri, kamu belum punya pasangan, tidak usah tergiur dengan anak-anak didik kamu. Katakan kullu syai'in ala biasa. Semuanya biasa. Tidak usah kamu tergiur, tertarik. Tetapi tetap kamu berdoa kepada Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dah itu aja. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin kamu sudah mulai dewasa. Alhamdulillah kamu mendidik anak-anak ini tidak di dalam masalah kepintaran, kecerdasan, tapi khususnya di dalam masalah adabiah dan etika. Adabiahnya yang harus kita utamakan, karena betapapun al-adab ini lah itu makanya adab diutamakan. Karena kalau tidak, saya katakan orang yang alim tapi tidak punya adab itu lebih lucu daripada orang bodoh tapi tidak punya adab. Kiai gak duwe tata krama lucu banget deh. Nah, makanya sekali lagi adab fauqal ilmi. Adab itu ada di atas ilmu. Adab dengan orang tua, adab dengan guru, terutama adab kita sebagai makhluk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini juga harus kita jaga. Adabani Rabbi kata Rasulullah,
Fa aksana ta'dibi summa amaroni bimakarimil akhlak wa qal khudhil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid anil jahilin. Kanjeng Nabi didhawuhi kayak begitu itu. Memang adab itu penting. Demikianlah tambahan dari saya. Monggo sareng-sareng nyuwun dateng Gusti Allah. Mugi-mugi kula panjenengan paring wilujeng Indonesia tetap sesuai dengan cita-citanya. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Lajeng lari-lari mangke mugi-mugi saestu-estu dapat mempertahankan ilmunya yang bermanfaat dengan benar dan selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wal mu'minin amin ya rabbal alamin innaka antal ghafurur rahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wali walidayya wal mu'minin amin ya rabbal alamin innaka antal ghafurur rahim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, inna nas'aluka bihaqqi suratil Fatihatil ma'zamati wa sabil masani wal Qur'anil azim anta ja'alana min ahli khair wa anta amilana mu'amalataka li ahli khair wa anta utiana kull khair wa anta faddala alina bi kulli khair wa anta rizqana kull khair wa anta hafazana fi dinina wa anfusina wa ulatina wa azwajina wa talamizina wa timidatina amwalina min kulli fitnah wa dhair min kulli fitnah wa dhair min kulli fitnah wa dhair min kulli man khafu wa nuhadir innaka waliyyu kulli khair mutafaddilun bi kulli khair mu'ti kulli khair mani kulli dhair ya arhamar rahimin. Allahumma ya jami'al ajaib ya raja kulli ghaib ya jami'asy syadat ya man maqalidul umuri biyadi isma ilaina hawaijana asilatan raghibana amalana la jami'a illa anta innaka ala kulli syai'in. Allahumma sallimna wal muslimin afadid dunya waddin sallimna wa salliman ma'ana balighna baligh man ma'ana ayyibuna taibun li rabbina hamidun wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wali walidayya wal mu'minin amin ya rabbal alamin innaka antal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami haturkan terima kasih. Hadirin, usai sudah rangkaian acara pada malam hari ini, dan kami sebagai pembawa acara mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat semua yang telah membantu buat angkatan kita sekarang bisa tasyakur. Yeay! Salam-salam buat angkatan lainnya, buat Pusaka, buat Sasakerta, buat Moksa, buat Belesa yang lainnya. Dahsyat, nanti tasyakurnya Pusaka, Atlantis. Haflahnya sukses. Amin. Terima kasih. Jiwa langkah koko belum, koko belum, koko belum. Edelweiss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Alvinavia dari Palembang. Saya di sini udah 6 tahun. Ya Allah, bahagia banget, seneng banget makanya kesannya. Semoga
aja di sini. Ya, makasih. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami wali santri dari anak kami yang di wisuda sudah kelas 3. Saya sangat gembira sekali bisa anak saya bisa mondok di sini dan sampai lulus wisuda. Insya Allah nanti akan kita teruskan ke salahnya. Kebahagiaan ini kebahagiaan yang tidak terhingga bagi kami. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya, ketika putri kami ini mondok, perasaan sangat bahagia karena kita menempatkan pada tempat yang benar. Meskipun kita harus menahan rindu, menahan kangen, harus mengeluarkan biaya, tapi tidak masalah demi cita-cita putra-putra kami. Ya itu kebetulan anak saya rumah saya agak jauh, jadi saya berkunjung 1 tahun 1 kali. Itu pun pada waktu hall. Rumah saya di Jember. Ya, di Jember. Ya, terima kami sampaikan kepada seluruh masyayikh, kepada pengasuh, kepada ustadz-ustadzah yang telah membina anak kami sehingga menjadi anak yang soleh dan solehah. Demikian harapan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.